Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irsanda Divianira dari kelas 3 Kiri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerjaan saya, yaitu tentang question 1164 di buku Gian Kopis. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri tentang soalnya di sini. Terus jadi soalnya kita bisa ketahuin ada liquid yang fitnya 1000 kg mol per hour dengan campuran benzen toluen. Pada boiling point-nya terdiri dari 55% mol benzen dan 45% mol toluen yang akan didistilasi pada tekanan 101,32 kPa yang menghasilkan distilat XD sama dengan 0,98 dan bottomnya XW sama dengan 0,04. Kemudian juga diketahui reflux rasionya itu 1,3, nantinya dia dikali dengan reflux minimumnya atau RM. Langsung kita ke pertanyaannya yang A, yaitu determine the theoretical number of tries needed. Jadi kita ini menjawab soal yang A dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita membuat sketsa atau diagram dari soal yang telah diketahui. Jadi ini diagramnya. Langsung kita tulis yang diketahui. Tadi ada F-nya itu 1000 kg per hour, kemudian XF-nya itu 0,55. Terus untuk distilatnya tidak diketahui tapi XD-nya diketahui yaitu 0,98, terus juga bottomnya tadi tidak diketahui, sedangkan XW-nya 0,04. Selanjutnya kita membuat kurva kesetimbangan melalui tabel 11.1. Jadi ini tabelnya, kemudian kita buat grafik atau kurva. Jadi setelah kita membuat X dan Y, kita masukkan nilai-nilainya, kita titik-titik di sini dari nilai yang di sini, terus kita membuat kurvanya sehingga terbentuklah kurva seperti ini. Setelah kita membuat kurva, kita menarik garis 45 derajat. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita menarik garis keyline dimulai dari XF. Nah, tadi kan di sini XF-nya diketahuin 0,55, 0,55 dari sini kita tarik vertikal ke atas. Karena key-nya cuma 1, jadi garisnya hanya lurus ke atas. Dan dia juga termasuk ke dalam jenis cair jenuh. Dari sini kita bisa ketahuin X aksen dan Y aksennya untuk mencari RM. Nah, jadi ini kan 0,55, terus ini juga 0,75-nya di daerah sini. Gitu. Langsung kita masuk ke rumus RM untuk mencari RM, yaitu RM dibagi RM plus 1 sama dengan XD min Y aksen dibagi XD min X aksen. Udah, kita tinggal masukin aja karena tadi udah diketahui semua, sehingga didapatkan hasil akhirnya RM yaitu ditemukan 1,15. Setelah kita ke sini, kita mencari reflux rasionya. Tadi disoalkan diketahui reflux rasionya 1,3 RM. Jadi kita tinggal substitusi hasil RM tadi ke sini sehingga didapatkan hasil reflux rasionya di sini nilainya yaitu 1,495 seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa membuat garis enriching, diawali dengan mencari intercept dulu melalui rumus ini. Y sama dengan R dibagi R plus 1 dikali X plus XD dibagi R plus 1. Jadi untuk yang rumus ini itu untuk mencari slope, yang ini tuh untuk mencari intercept, tapi kita lebih nyari ke intercept dulu karena nanti pasti slope-nya itu akan mengikuti. Nah, kita langsung masukkan saja karena sudah diketahui sehingga didapatkan interceptnya tuh 0,393. Terus langsung kita tarik garisnya dari grafik. Nah, 0,393 kan di sini. Nah, kita tarik dari garis XD. Nah, XD-nya kan 0,98 nih. Nih di sini kita tarik ke interceptnya 0,393. Dari sini kita ini namanya garis enriching. Tuh, habis itu kita bisa melihat dari perpotongannya keyline ini ditarik garis sampai XW. Nah, XW-nya tadi kan 0,04. Jadi dia bisa diketahui stripping line-nya tuh di sini. Setelah itu kita mencari stage-nya. Nah, kan yang ditanya di soal yang akan ada berapa sih stage-nya? Jadi stage-nya kita mulai dari ini tadi XD
XD-nya kita tarik ke kiri, ke bawah, terus sampai dia nanti garisnya yang terakhir yaitu ada di XW. Setelah kita membuat garis seperti tangga seperti ini, kita hitung ada berapa, sehingga di sini dia didapatkan stage-nya atau nilai N-nya sebesar 16. Didapatkan 16 stage. Jadi mulai sini sampai sini dia ada 16 stage. Dimana 15 stage-nya dia ada di kolom dan satu stage-nya di reboiler sesuai yang ada di soal. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua atau yang B. Langsung saja soalnya. Calculate the condenser and reboiler head loss. Jadi menghitung beban panas di kondenser dan di reboiler. Karena D dan W tidak diketahui, maka kita mencari D dan W dahulu melalui rumus neraca massa total, neraca massa komponen, kemudian mereka disubstitusi. Sehingga didapatkan nilai D 54,26 kg mol per hour dan nilai W-nya 45,74 kg mol per hour. Dari sini kita langkah selanjutnya yaitu menghitung L dengan rumus R sama dengan L per D. Jadi kan tadi D-nya udah diketahuin, kita tinggal masukin saja sehingga didapatkan nilai L-nya 81,12 kg mol per hour. Lanjut untuk kita menghitung F1 dengan rumus L plus D. Nah, ini L-nya udah diketahuin, kita tinggal substitusi aja ke sini sehingga didapatkan nilai V1 135,38 kg mol per hour. Setelah ini kita masih banyak rumus-rumus untuk menghitung beban panas. Nah, sebelum kita menghitung beban panas dan lain-lain, kita harus tahu dulu tabel. Nah, tabel ini penting banget untuk menghitung rumus-rumus selanjutnya. Tabel ini yaitu data tabel 11.61. Langsung kita ke perhitungan selanjutnya, yaitu di sini kita menghitung lambda B. Tinggal masukkan datanya saja ke dalam rumus. Jadi rumusnya ini dia udah diketahui semua di tabel, kita tinggal substitusi aja ke rumusnya sehingga didapatkan hasilnya lambda B yaitu 34,224 kJ per kilogram mol. Setelah itu kita lanjut mencari HI. Sebelum menghitung HI, kita menentukan dulu T-nya pada titik Y1 gitu. Jadi kita sebelum menghitung HI, kita hitung dulu T-nya atau saturation temperaturnya. Nah, untuk mengetahui saturation kita dapat melihat di grafik 11.1.11. Kalian bisa lihat di sana, teman-teman. Terus kita rumusnya sudah ada, kita tinggal substitusi aja dari data sehingga didapatkan hasilnya ini tuh. Terus lanjut untuk menghitung HD, sama kita tinggal masukin aja datanya sehingga didapatkan hasilnya 138,786 kJ per kilogram mol. Terus lanjut kita ke Ki kondenser atau Ki C. Tadi kan sudah diketahui, sama kita tinggal substitusi aja sehingga didapatkan hasilnya 4175989,96 kJ per hour. Kemudian lanjut dengan kita mencari HF-nya. HF-nya di situ beban panas pada reboiler. Sama seperti tadi, kita harus mengetahui T-nya dari grafik 11.11 sehingga didapatkan hasilnya dia 1634,96 kJ per kilogram mol. Kemudian untuk yang terakhir, nah ini yang ditanya di soal B, yaitu beban panas pada Ki reboilernya. Jadi dia di sini datanya dilihat pada grafik 1161. Jadi kita harus mencari entalpinya pada HW dulu, terus kita bisa berhitung. Jadi kan itu tadi udah diketahuin, kita tinggal masukin aja rumusnya sehingga didapatkan hasilnya 422584,49 kJ per hour. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, untuk soal yang terakhir ini jumlah minimum stage teoritis pada reflux total yaitu ada 19 stage pada kolom dan 1 stage pada reboiler. Nah, itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata.
dan rumus dan perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.